Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Amma ba'du. Yang kami taati ini termasuk pondok pesantren Nurul Jadid Al-Mukarram Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Zulzaini, yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Majelis Alumni Ibnu Praksaan sekaligus Rektor Universitas Nurul Jadid dan Kepala Pesantren Pondok Pesantren Nurul Jadid Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hamid Wahid MAG, yang kami taati Presidium Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kota Praksan, rekan Sultani, yang kami hormati segenap anggota Majelis Alumni Ibnu Praksaan, yang kami cinta dan banggakan segenap rekan dan rekanita Ibnu IPBNU se-Kota Praksan. Siapa kita? Yang pertama, patut kiranya kita sampaikan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita suatu hal yang sangat berharga, yakni sehat, kesempatan dan iman, sehingga kita bisa berkumpul bermuajah di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Demi singkat waktu, rekan dan rekanita sekalian, persilahkan kami selaku moderator di acara bedah buku sejarah berdirinya Ibnu Kota Praksaan, yang mana buku tersebut berjudul Dinamika Kaum Muda NU dalam Lintas Sejarah Ibnu Praksaan. Mungkin ada yang sudah punya? Alhamdulillah, kalau begitu yang tidak punya bisa menghubungi panitia untuk membeli. Begini rekan, kami di sini merasa berat untuk menjadi moderator mengkaji sejarah itu di Kota Praksaan. Saya membaca buku ini, betapa beratnya perjuangan dari pendiri, dari Pak Tosan Wijaya, dari Kiai Haji Abdul Masduki, yang kemudian dilanjutkan rekan-rekan selanjutnya yang berperan dalam Gestapo PKI dan banyak hal lainnya. Ini saya rasa sangat berat untuk saya menjadi moderator bedah buku ini. Betulnya begitu. Maka mohon maaf apabila nanti di acara diskusi di bedah buku ini kami selaku moderator mengalami kesalahan, karena kami merasa berat untuk menjadi moderator, sekaligus kami hanya manusia biasa. Ya mungkin ada yang sudah menjadi malaikat, ya kali aja ya. Jadi saya mempersingkat waktu sebelum kami panggil penyanyi dan pembanding. Persilahkan kami juga untuk membacakan biografi atau kurikulum vitae dari penyanyi dan pembanding. Kami mulai dari ketua penulis, karena buku ini merupakan ditulis oleh tim penulis dan tentu ada ketuanya. Kami bacakan di bukunya di halaman paling belakang biografi penulis bisa dibaca. Penulis di sini bernama, ketua tim penulis bernama Saifullah, rekan Saifullah. Lahir di Semarang 20 Juni 1979. Saat ini menjadi ketua lembaga Syekh Badri Institute dan diberi amanah sebagai kepala Biro Pendidikan dan Pengajaran Pondok Pesantren Badri Tuja. Tidak lupa lagi, beri tepuk tangan untuk beliau. Kami lanjut, sehari-hari mengajar di Madrasah Aliyah Badri Tuja Praksaan Probolinggo. Mungkin yang dari Badri Tuja tidak akan asing dengan wajah beliau. Ya kalau terkenal maka belum tentu saya.
Alamat sekarang berada di Kalikajar, begitu. Sekarang bersama istri tercinta yang bernama Siti Komaria dan putra putri tercinta Faiz Azril Madani dipanggil Faiz, Najwa Mikrot dipanggil Najwa, dan Nadia Syahriana Syahbadri dipanggil Nadia. Begitu ya. Kami lanjut kepada pembacaan untuk kurikulum kita dari pembanding sendiri. Untuk pembanding di sini tentu yang mungkin banyak yang saya lihat banyak muka-muka yang tidak asing. Mungkin akan kenal dengan pembanding di sini. Beliau bernama Dr. Haji Ahmad Fawaid MPD. Di sini beliau hanya menuliskan riwayat pendidikan santri Nurul Jabir yang kebetulan S1 sampai S3-nya di Sunan Ampel, Surabaya. Riwayat organisasi PMII Surabaya, Ketua Ranting NU Asembakor, Sekretaris Jenderal RMI Kota Paksaan. Wah, tidak diragukan lagi kalau masalah keilmuan dan organisasinya, kalau organisasi sudah tidak dilakukan dulu. Sebelum itu kami mohon izin selaku moderator untuk membuka masker terlebih dahulu. Karena kalau bicara ini kurang enak. Boleh? Mohon izin. Baik, kami persilahkan kepada penyaji dan pembanding untuk menempati tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Terima kasih. Kami lanjutkan dulu. Di sini kami diberi batas waktu 1 jam 30 menit. Walaupun rasanya sangat kurang untuk berdiskusi, bercengkrama tentang sejarah itu lebih lanjut. Jadi kalau nanti kurang penjelasan dari baik dari penyaji maupun pembanding, bisa langsung soal ke dalam beliau ini. Saya beri sebelum saya mulai kesepakatan forum 30 menit untuk penyaji, 30 menit untuk pembanding, 30 menit untuk sesi tanya jawab. Dan sesi tanya jawab saya batasi 2 dari rekan kita. Jadi seperti itu. Sementara seperti itu, keputusan ini bisa berubah melalui waktu yang akan berjalan. Sementara itu bisa dipahami? Siapa kita? Siapa kita? Sebelum kami lanjut, mohon dari rekan-rekan untuk tidak merokok kawasan ber-AC. Mohon pengertiannya. Kami mulai dari penyaji terlebih dahulu. Kepada beliau kami haturkan. Mohon maaf pemirsa, sebelum penyajian dari panitia akan ada pemutaran video. Mungkin bisa disimak, diperhatikan, dan dihayati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid dan Rektor Unuja serta segenap Presidium Majelis Alumni yang sebentar lagi akan kita latih, dan juga peserta undangan serta senior-senior kami. Di sini ada Kiai Haji Sa'dullah Asy'ari dan Kiai Haji Yasin Yusuf serta ketua-ketua PCNO Kerasaan pada masanya mulai tahun 1955. Saya kira saksi sejarahnya masih ada Bapak Tosar Wijaya yang beberapa kali kami hubungi langsung tidak bisa menghadiri pada kesempatan kali ini, dan sekaligus mohon maaf kepada kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Artinya keberadaan buku ini, kalau berbicara saksi sejarah, pelaku sejarah, tidak terbantahkan, terkecuali menurut penyampaian Bapak Tosari ada arsip dan dokumen yang bisa membantah sejarah tersebut. Mungkin saja buku ini terdapat keliruan dari penulisnya. Kalau dari pelaku sejarahnya saya tidak bisa membantah lagi. Situ seorang penulis hanya menyampaikan apa yang disampaikan pada pelaku sejarah, kecuali karena memang persoalannya arsip dan dokumen itu mungkin yang menjadi banyak kendala yang akan kita kupas pada kesempatan nanti. Selanjutnya kita dapat mengucapkan syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini. Mungkin hanya satu-satunya buku ini yang terbit di tingkat IPNO. Kalau di Banyuwangi kemarin masih sempat menghubungi kami untuk minta bantuan kalau ada arsip gitu. Sementara informasi masih buku IPNO, sejarah IPNO Kerasaan di Indonesia masih satu-satunya. Informasi sementara itu. Nah, selanjutnya ya kita dapat bersyukur kepada Allah kita hadir pada kesempatan ini. Yang kedua kalinya sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan kita memang dikejar-kejar waktu yang dimulai pukul 10 dan berapa yang molornya ini. Oleh karena itu kami lebih mempersingkat sebelum memulai buku ini. Kami aturkan terlebih dahulu surat kami kepada Kiai Hasyim Asy'ari, Dewa Rasulullah Ibu Samsuri, dan ke Kiai Haji pendiri IPNO Mansur. Lupa ini kalau fokus ke PCNO Kiai Haji Tolha Mansur, padahal berapa kali sudah ditinggal Fatihah. Ini juga kami mengaturkan Fatihah kepada Kiai Haji Badri Mustuki selaku pendiri, dan entah ahli wafa dan siapa lagi Iskandar Abdul Qomar masih belum kami tahu informasinya. Kalau kami mengaturkan Fatihah, khawatirnya dia masih ada. Jadi yang jelas kami kupas nanti di situ. Dan marilah kita membacakan bersama-sama dengan pengabdian dan perjuangan beliau. Semoga kita dapat menginspirasi pada perjuangan beliau. Ala hadiyah wa kunyatin sholih al-fatihah. Terima kasih. Baiklah, kami akan mempersingkat penyampaian kami karena nanti ada sesi diskusi. Buku ini adalah berjudul Dinamika Kaum Muda NU dalam Lintas Sejarah IPNO Kerasaan. Pertama kami menyampaikan penulisan buku ini
Sebenarnya kalau kami simpulkan, buku ini menulisnya bisa dikatakan nekat ya. Nekat dalam arti dengan kesigapan teman-teman majelis alumni ini bekerja cepat siang malam situ, dan dalam waktu 2 bulan 3 bulan buku ini bisa dirampungkan. Mungkin ini bentuk, kalau bicara orang-orangnya saya kira bukan penulis-penulis yang handal. Saya itu bukan penulis, seorang ahli menulis, hanya ingin menuangkan, awalnya hanya nyata. Kalau nanti pelaku-pelaku sejarahnya ada di buku ini, kita mudah saja ingin fakta kepada beliau sehingga barokahnya akan mengalir kepada kita. Itu aja saya sampaikan. Tapi barokah dari penyebaran itu saya kira akan banyak sejarah yang kita ketahui dalam hal ini. Nah, berikutnya perlu diketahui juga penulisan ini walaupun secara singkat, tapi memang secara pribadi kami itu sudah menelusuri sejarahnya ini. Awalnya itu dari kisah umur ini ada. Tahun 2015 sudah kami menelusuri tentang sejarah Ibnu. Ini sekilas sampaikan. Biar tidak dianggap ini adalah dalam waktu 2 bulan 3 bulan itu langsung disterbit. Ternyata kami sebagai seorang penulis secara pribadi memang sejak 2015 itu sudah kami telusuri. Saat kisah Allah menjadi khatib di Masjid Baitul Jah, saya sempatkan. Ternyata beliau adalah pelaku sejarahnya, ketua PC Ibnu tahun 1996 dan 1972. Situ. Terus berikutnya kami mengundang Bapak Tosan Wijaya dan sekaligus yang mengasihkan bukunya pada kami. Ternyata di dalam buku itu di Bapak Tosan Wijaya mengulas memang sejarah tentang Ibnu di awal-awal Ibnu. Di situ disampaikan pada 1945 perasaan masih belum ada informasi tentang Ibnu. Tapi pada Muktamar 1 di Malang pada tahun 1955 ada perwakilan santri Begenggong yang bernama adalah Ali Wafa dan Abdul Komar. Setelah dari sana, dari Muktamar 1 itu, barulah kemudian geliat organisasi Ibnu DPC Kaksa itu sudah bermunculan. Di antaranya adalah ada Badir Masduki, juga ada Iskandar. Dalam perjalanan waktu Muktamar 1, Muktamar 2, Muktamar 3, berikutnya Muktamar 2 dihadiri oleh yang namanya Iskandar dan Badir Masduki. Muktamar 3 diwakili oleh Tosan Wijaya sendirian, dan berikutnya. Setelah kami simpulkan dan tanya langsung kepada Pak Tosan Wijaya, adalah ada 5 tokoh penting dalam perjalanan Ibnu Hasan. Yang pertama Ali Wafa, kedua Badir Masduki, 3 Tosan Wijaya, ditambah lagi pelaku dan pendiri Ibnu Hasan adalah Abdul Komar dan Iskandar. Ada 5 tokoh penting perjalanan Ibnu di awal berdirinya. Sekali lagi saya sampaikan ada Ali Wafa, Badir Masduki, Tosan Wijaya, dan Abdul Komar serta Iskandar. Nah, ternyata pesantren Begenggong adalah kantor pertama yang dijadikan kantor Ibnu Hasan. Makanya jika ada yang dari Begenggong, saya kira bangkitlah di sana dari bukan hanya Ibnunya tapi juga IPP NU-nya seperti pesantren Nurul Jannah. Gitu ya, biar imbang, ibarat ada di pesantren besarnya Timur ada. Nah, dalam perjalanan waktu itu di awal-awal kegiatannya itu apa? Setelah saya cek data di buku dari Pak Tosari, awal-awalnya sering mengadakan rapat, sering rapat, kegiatan-kegiatan diskusi, dan Pak Tosari dengan kemampuan kreativitasnya seninya adalah dengan kemampuan ada semacam orkes, ada membuat teater. Jadi ada menjadi penyeimbang. Pak Tosari itu ada bukan santri, bukan aktif di pondok pesantren. Itu adalah murid pertama PGAP NU kalau tidak salah, tahun berdirinya 1954 ya.
Jadi itu murid pertama. Jadi kalau dilihat dari sejarahnya, ternyata sebagai murid pertama berdekatan waktunya dengan awal berdirinya Ibnu. Oleh karena itu, pelaku sejarah ini tidak terbantahkan dalam ini, karena memang sejarah itu. Mohon maaf kalau ada yang bercoba. Baiklah, semoga ini adalah gangguan yang pertama dan yang terakhir. Berikutnya, jadi kami agak serius karena waktunya mepet ya. Jadi biasanya saya gayanya agak sedikit ada guyon. Jadi mungkin hanya saya yang agak tegang, Anda tidak usah relax aja. Nanti biar ada pertanyaan-pertanyaan biar enak disampaikan. Berikutnya adalah dalam perjalanan waktu setelah Ali wafat. Berikutnya ada namanya Iskandar. Setelah Ali wafat, setelah Iskandar ada namanya Muhammad Khalil. Tetap Pak Osman Wijaya sebagai spesiesnya. Bisa diproses di bukunya karena kami enggak hafal ya kalau dalam beberapa tahun-tahun periodenya. Nah, perjalanan waktu setelah Pak Khalil adalah itu ada namanya Sonwani Basuni. Sonwani Basuni ini disampaikan oleh Ki Haji Sabtullah, ada namanya Sonwani Basuni. Setelah kami cross check data di bukunya sejarahnya Ki Zainuddin, ternyata memang di situ ada daftar alumni namanya Sonwani Basuni. Jadi perjalanan Ibnu, pondok pesantren yang tua dan Ginggo punya peran yang sangat besar awal berdirinya, baru berikutnya menjadi di masa-masa Sonwani Basuni inilah, dan yang menjadi wakilnya adalah namanya Abdullah dari pesantren Ginggo. Jadi ada dari ketuanya Sonwani Basuni, wakilnya dari pesantren Ginggo. Pada masa-masa inilah perjalanan Ibnu menghadapi pergolakan politik yang dikenal dengan Gestapo kita. Di situ yang dikenal dengan Gestapo kita. Namun demikian, Ibnu dengan berbagai aktivitasnya, di situ ada kegiatan CBP yang menjadi motor penggerak bagaimana CBP itu lebih tidak hanya dari sisi intelektualnya, tapi dari kekuatan fisiknya juga diimbangi dengan berbagai pelatihan gitu. Nah, pada saat itu juga ada keseimbangan antara pengurus Ansor yang saat itu tiba-tiba menjadi aktif di pesantren Al-Jadid, antara Ibnu Ansor Fatayat itu menjadi keseimbangan kekuatan yang besar menghadapi PKI. Dan ini sejarah yang menjadi kekuatan bagaimana rongrongan terhadap umat kemanusiaan. Ternyata gerakan Ibnu Fatayat Ansor Muslimat menjadi satu kekuatan yang strategis dalam menghadapi Gestapo PKI. Oleh karena itu saya seringkali wanti-wanti, terkadang saya meneteskan air mata. Kalau Ibnu Ansor dalam lingkup organisasi internal menjadi siput-siputan, ini sangat tidak elok dalam perjalanan sejarah. Sebab kita sudah diberikan sebuah contoh teladan yang baik bahwa bagaimana Ansor, Ibnu Fatayat, Muslimat menjadi satu kesatuan. Dalam kesempatan waktu Kisahullah pernah menyampaikan kepada kami kalau dulu kegiatan-kegiatan Ansor, Ibnu, Muslimat, Fatayat itu sangat kuat masa-masa itu. Saat itu kadang saya ingin meneteskan mata. Seringkali saya sampaikan kepada teman-teman bahwa ini harus menjadi kekuatan besar. Jika ada rongrongan dari luar terhadap NKRI dan sebagainya, harus betul-betul menjadi kekuatan yang besar satu kesatuan. Nah, saat itu juga Sonwani Basuni dalam kesaksiannya ini Kisahullah juga menyampaikan dalam hal ini, dalam perjalanan waktu Sonwani
Entah ada persoalan apa, berhenti dari pesantren Wajadu. Disitulah ada yang namanya Abdullah sebagai wakilnya menyerahkan buku Ibnu kepada seorang yang akan menjadi calon ketua PJ Ibnu selanjutnya, kepada Kisah Abdullah ini orangnya. Diserahkan dengan penyerahan itu sebenarnya merupakan simbol secara tidak formal menyerahkan Ibnu kepada Kisah Abdullah. Nah, dalam perjalanan waktu, karena pasca Gestapo PKI, saya ingin menyampaikan sedikitnya masa-masa Gestapo PKI Ibnu itu. Setelah saya tanya langsung kepada Pak Usai Wijaya pada saat Medizom di situ, sejarahnya itu berperan di kesenian, di drum band. Ternyata di situ ansornya yang menjadi penggerak utamanya dan tetap semuanya itu adalah yang menjadi satu. Saya persingkat saja, setelah itu PKI, pasca itu PKI ini adalah menata komposisi Ibnu, dan yang kemungkinan agak ruwet adalah pada masanya Kisah Abdullah, karena masa-masa itu, masa-masa Gestapo ini sudah perjalanannya ya mungkin ada rasa optimisme, ada rasa pesimis karena pergolakan bukan hanya tingkat lokal, tingkat nasional pada masa PKI. Di situ Kisah Abdullah menata organisasi, konsultasi berbagai pihak untuk menempatkan orang-orangnya. Bisa dibaca di buku tersebut pada masanya Kisah Abdullah, orang-orangnya ada di Banyuanyar, kalau di Payetwan itu ada di Abdullah Abu Hasan yang juga berperan untuk diajak komunikasi bagaimana di daerah timur itu hidup Ibnunya dan lain sebagainya. Ini cara Ibnu dalam membangun organisasi ternyata duluan pada sepuh-sepuhnya dan kiai-kiai pada saat bagaimana pembenahan di tingkat internal itu sendiri. Dalam perjalanan waktu, Kisah Abdullah banyak aktivitas ternyata pada awal Orde Baru pada 71 Ibnu punya peran bagaimana ini menggolkan NU yang masih menjadi partai politik. Peran Ibnu saat itu membacakan syiar yang namanya syiar NU Lana. Cuma saya NU Lananya belum saya temukan. Yang jelas saat itu adalah peran Ibnu pada saat kiai berkampanye, sebelum berkampanye dari Ibnu dan DPP itu menyampaikan syiar namanya syiar NU Lana. Kalau sebelumnya katanya Kisah Abdullah menyampaikan Allahumma sholli ala Muhammad NU Lana. Berarti sebelumnya. Jadi pada saat 71 itu membacakan syiar NU Lana. Sehingga dalam puncaknya NU di daerah kabupaten partai NU di Kabupaten Probolinggo di tingkat nasional itu suaranya adalah mendapat suara yang berapa di partai, kalau tidak 3 atau 4, 2 besar. Itu peran Ibnu terhadap artinya sejarah Ibnu ini bukan sejarah yang tidak hanya lingkup kegiatan pergerakan organisasi, tapi juga hubungannya kepada NU juga sangat erat sekali membantu. Nah, berikutnya adalah dalam perjalanannya Kisah Abdullah banyak aktivitas yang manakala Anda baca di buku tersebut, kegiatan sangat banyak sekali, termasuk adalah peran ada yang menjadi pelawak katanya, ada yang ahli pelawak. Kalau ada acara-acara di wilayah yang diundang dari Kersa, makanya di depan kita tidak hanya memikirkan keseriusan di sisi kemampuan itu saja, ada yang menjadi pelawak yang muncul di sini, sehingga kegiatannya entah moderatornya apa yang pelawak. Nah, berikutnya setelah Kisah Abdullah ada yang namanya Muhammad Nasir. Cuma kami sendiri di dalam buku itu Muhammad Nasir sangat minim karena belum kami temukan
Ya, kepada siapa untuk mengetahui melacak sejarah tersebut? Hanya kepada Pak Haji Gofar, tapi tidak banyak mengulasnya tentang kegiatan-kegiatannya. Makanya di buku tersebut namanya Sonowan, namanya Muhammad Nasir Santri Bimbo, Muhammad Nasiruddin. Jadi belum banyak mengulas di dalamnya. Berikutnya 10 menit lagi ya, akan saya singkat. Berikutnya ada namanya Abdullah Ibrahim. Ini kami dalam buku Abdul Latif, ketua PC itu setelahnya Abdul Nasir Abdul Ibrahim. Tapi penyampaian Pak Haji Gofar itu namanya Ibrahim. Cuma kami di sini memasukkan Abdullah Ibrahim yang sekarang kalau tidak salah di situ Bondo, karena sudah ada di buku tersebut menyantumkan namanya ketua. Oleh karena itu kalau memang berikutnya ada data yang agak kurang, bisa Abdurrahim bisa dimasukkan. Tapi yang jelas di buku tersebut kami hanya mencantumkan ketua setelah Nasir adalah Abdullah Ibrahim. Pada masa Abdullah Ibrahim, peran perjalanan Ibnu adalah termasuk kantor NU Tersam. Ternyata Ibnu itu punya peran ikut mencari dana sehingga bisa berdiri kantor itu. Insya Allah lebih detail insya Allah banyak tahu. Mulai NU punya kantor sehingga tidak dianggap pengakuan oleh siapa. Ibnu punya peran. Makanya sangat wajar kalau Ibnu itu punya berikutnya kita minta aja beberapa ruangan untuk Ibnu. Situ. Biar Ibnu sepertinya tidak disampaikan gitu. Karena peran Ibnu sangat besar. Nah, berikutnya adalah setelah Abdul Ibrahim ada namanya Pak Haji Gofar. Pak Haji Gofar ini tahun 1982 sampai 1985. Masa Pak Haji Gofar kita termasuk internet training dan sebagainya. Kegiatan kita kalau sekarang itu Mekesta. Dan juga Pak Haji Gofar konsolidasi namanya Turba. Setiap bulan ada kegiatan di kantor NU. Ada juga ada diskusi di Nurjadid, ada namanya Kilohotin gitu ya, di program di Nurjadid. Dan berikutnya setelah Pak Haji Gofar ada namanya di sini ada orangnya, ada Haji Ilyasin Yusuf. Ini ada orangnya Haji Ilyasin Yusuf. Pada masa Haji Ilyasin Yusuf 85 sampai 87 ini ada kegiatan yang strategis, wacana-wacana yang strategis. Pada saat itu ada namanya, kalau tidak salah, namanya Porsi, ya, berkaitan dengan pertanian dan KB. Ada kegiatan diskusi, ada kegiatan kursus bahasa Inggris dan lain sebagainya. Setelah Ilyasin Yusuf itu ada namanya Fatros Amin. Dalam perjalanan waktu Ibnu Qasim sepanjang sejarah mulai berdiri sampai sekarang, periode yang paling panjang adalah periodenya Fatros Amin. Kalau yang lain bisa 3 tahun, 4 tahun, Fatros Amin ini selama 8 tahun, 1987 sampai 1995. Tidak salah ya, 95. Kenapa Pak Rasul ini saya bertanya-tanya sebagai penulis kok panjang pada masanya, tapi minim kegiatan. Ternyata secara proses data dan memang masa-masa itu masa-masa transisi di mana Ibnu yang awalnya menjadi pelajar berubah menjadi putra dan putri. Oleh karena itu lebih banyak kegiatan pada kepemudaan, termasuk di Trasan, di itu pernah ditempati kegiatan seminar. Jadi sangat banyak kegiatan. Pada saat itu adalah kehadirannya Bapak Rasul hadir di Jombang pada saat perubahan pelajar ke putra. Terus berikutnya setelah Bapak Rasul diganti oleh Kurniadi, yang sebagai penulis saya menyatakan Kurniadi ini adalah pencalonan yang tidak ideal sepanjang sejarah. Kenapa begitu? Biasanya yang namanya ketua PJ adalah awalnya menjadi anggota. Pak Kurniadi
tiba-tiba dicalonkan menjadi ketua PC IPNO. Padahal anggota yang lain, Samsul Ma'arif, Terus Amin tidak ada saat itu waktu di kantor NU masa. Namun demikian, apa kelebihannya Kurniadi ini? Kok bisa menjadi ketua? Kurniadi ternyata menjadi ketua IKASA, Ikatan Santri Sekewedang Beton, dan juga menjadi ketua senat di Fakultas Dakwah Purwodadi. Itu kelebihannya. Artinya apa? Dari sisi kemampuan SDM bisa tidak diulang lagi, cuma tidak ideal dalam hal ini dengan perjalanan IPNO karena bukan anggota. Oleh karena itu ini catatan sejarah bagi IPNO ke depan. Jangan sampai terjadi menjadi ketua PC walaupun kemampuannya hebat tapi tidak proses kaderisasi yang matang. Setelah Kurniadi, namun demikian Kurniadi ini menorehkan sejarah yang dalam ini. Setelah Kurniadi ada Abu Hanifah, ini orangnya ada di sini. Kurniadi walaupun bukan menjadi anggota sebelumnya, ternyata bisa menorehkan sejarah penting dalam perjalanan IPNO. Pada itu melaksanakan kegiatan pemilihan dengan cara konferensi saat Abu Hanifah ini konferensi IPNO ke-13 tidak salah, sedangkan IDP-nya konferensi ke-9, tempatnya di Pondok Pesantren Darul Nubuwah. Ini menjadi catatan sejarah sehingga jangan sampai terjadi ada konferensi ke-13 saat ini terjadi lagi ada konferensi ke-13 lagi yang kemana gitu ya. Nah, setelah Bapak Abu Hanifah ini banyak termasuk sampai saat ini ternyata Bapak Abu Hanifah menyimpan arsip IPNO dan masih ada termasuk LPG-nya. Setelah Pak Abu Hanifah ternyata arsip-arsipnya enggak ada yang berapa sehingga penulis ada kesulitan juga. Nah, sehingga data-data yang ada berdasarkan laporan sejarah dan arsip. Nah, pada masa Abu Hanifah ini, saat itu deklarasi di Makassar tentang perubahan putra terpelajar masih digemakan di Makassar. Setelah Abu Hanifah 2001 digantikan oleh Ahmad Sultani yang sekarang menjadi ketua presidium majelis alumni IKASA. Jadi setelahnya Abu Hanifah namanya Ahmad Sultani dan berikutnya Muslimin. Jadi berikutnya bisa dibaca di buku itu. Dia buku ini yang kita banyak bicara. Nah, dalam perjalanan waktu setelah belajar banyak aktivitas di banyak konsentrasi pelajaran. Mungkin ini sementara di kami karena kalau berbicara lebih panjang saya kira tidak cukup dan perlu memang inisiatif IPNO ke depan itu di tingkat komisariat atau PAKJ juga buku ini sehingga di akan buku berbicara sehingga rekan-rekan wanita yang sekarang itu biar tahu siapa tokoh-tokoh pendahulu kita. Jangan sampai terjadi menghilangkan sejarah masa lalunya. Dan terakhir mungkin saya sampaikan yang terakhir dari sejarahnya Ki Allah menyampaikan IPNO ini sangat menghargai kepada seniornya. Saat itu ini sejarahnya Ki Allah awalnya yang menjadi sarjana muda. Salah satunya pada saat kegiatan NU oleh Ki Satullah dihantarkannya dikalungi kalung bunga, sehingga penyampaian Allah yang kami adalah IPNO dulu menghargai kepada seniornya. Ini juga menjadi catatan penting bagaimana IPNO ke depan harus pelajarannya kepada seniornya, kepada sesepuhnya juga harus tetap terjaga dengan baik. Mungkin ini sementara di kami, kurang lebihnya mohon maaf dan nanti bisa dilengkapi hal-hal yang mungkin bisa ditanyakan. Kami tidak bisa menyampaikan yang secara detail, mungkin yang lain bisa menyempurnakan. Kalau berbicara kelemahan, pasti yang namanya itu banyak kelemahannya, dan itu justru kami mengharap informasi penting, mungkin ada arsip tambahan sehingga penulis berikutnya lebih bagus, lebih sempurna menulis buku ini. Terima kasih. Berikutnya kami serahkan